Sejumlah nama stok lama berhasil memperoleh angka elektabilitas tertinggi di seluruh wilayah Jawa berdasarkan survei terbaru Litbang Kompas. Lalu, bagaimana partai-partai menyikapi hal ini? Apakah sudah muncul gerakan-gerakan untuk menggandeng calon-calon pemimpin daerah potensial di masing-masing provinsi di Jawa? Ikuti ulasannya dalam editorial review. Sementara itu, terkait ulah seorang pemuda di Gresik yang mengubah foto-foto teman perempuannya menjadi gambar vulgar, ikuti perkembangan kasusnya dalam Indonesia Detik ini. Secara khusus, Detik Sore kali ini akan kembali mengajak Anda untuk membahas seputar isu-isu lingkungan. Dibalut dari sudut pandang ekonomi, Sunset Talk kali ini akan mengulas tentang konsep ekonomi hijau. Bagaimana peta jalannya? Apa saja potensinya? Ikuti diskusi lengkapnya sore ini jelang matahari terbenam. Jangan lewatkan berita-berita Detikcom lainnya serta analisis pergerakan harga pasar hingga penutupan IHSG sesaat lagi. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Yeay! Selamat sore Detikers. Selamat sore Detikers. Apa kabarnya? Selamat sore Detikers, apa kabarnya? Mari kita bertemu lagi di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Thank God it's Friday. Akhirnya hari Jumat juga setelah banyak nggak libur sih sebenarnya, setelah banyak Sibuk. absennya ya guys Iya guys ya. Akhirnya kita kembali, akhirnya saya kembali lagi untuk bertemu Detikers. Kita juga. Saya pantau sebenarnya setiap hari. Saya pantau. Anda setiap pantau hari, pertanyaan bukan satu demi lagi. satu kan? Enggak juga sih. Pokoknya tiap segmen gue Lumayan lihat ya, gitu. buat kayak- nambah viewers. Iya buat nambah viewers, meskipun nggak bisa komen karena gue belum login ya. Ih parah banget, belum bikin NPC ya, akun NPC ya ada ya? Oh ada, cuma nggak login Cuma aja. belum login gitu. Iya, iya. Gimana kabarnya Edo? Baik banget. Kemarin gue lihat kok Edo berubah jadi Afif. Oh iya, kemarin tuh kita soalnya punya kesibukan masing-masing ya. Jadi agak susah untuk berkoordinasi dengan jadwal yang tiba-tiba mendadak berubah itu. Oh, bukannya Anda yang mengubah keadaan itu, jadwal Ya, itu. kadang-kala jadwal yang memaksa kita, kadang-kadang kita harus memaksa juga. Jadwalnya harus diubah. Oke, Ya, oke, gitu lah. oke. Harus punya banyak jalan tikus ya Detikers ya untuk menghadapi sebuah perubahan. Terutama juga buat program ini ketika kita dihadapkan di detik-detik terakhir mic kita harus ambrol. Nah kita pakai dengan cara seperti sekarang. Anita Maya dengan Ambrol. mic-nya Oh. dan saya dengan mic saya. Iya. Oh iya, mic Anda yang suka letoy itu ambrol. Anda yang suka letoy bukan? Iya, bukan itu juga suka. Mic ya? Jadi akhirnya Mic gue ya yang suka letoy ya, bukan yang lain. Bukan yang lain Detikers. ini lagi ngomongin mikrofon Iya. Detikers. Ini kan biasanya settingannya mikrofon I di sini, mikrofon you di situ kan. Betul. Gitu. Kemudian letoy, nah ini jangan ditiru sama Detikers semangatnya ya khususnya. Karena hari Jumat tuh biasanya hari penuh dengan semangat karena mau menjelang akhir pekan. Betul sekali. Akhir pekan besok kalau yang ada di Jakarta dan sekitarnya bisa datang ke BSD loh. Ada apa lagi? Ih, ada Gias 2024 Ih, loh. keren-keren mobil motornya sepertinya ya. Luar biasa Pameran, sekali. Pameran internasional otomotif, ini ya. Menyita banyak perhatian lagi kah? Ada sesuatu yang menyita banyak perhatian? Banyak sebenarnya karena di sana memang mostly akhirnya mobil-mobil yang ditawarkan di sana adalah yang EV ya, yang electric Electric vehicle. Terus tapi juga ada nih buat para pencinta mobil klasik juga ada tuh mobil-mobil klasik. Terus juga ya mobil-mobil yang memang udah punya prestis sendiri lah gitu kan. Ada juga tuh khusus hallnya. Tapi memang yang paling ramai dari kemarin 2 hari kan hari Rabu itu adalah khusus untuk media invitation. Nah hari Kamisnya tuh kemarin opening seremoninya dihadiri oleh RI 2. Oh ada Pak Kemarin Ma'ruf ada Amin. Pak Ma'ruf Amin, betul sekali. Bukan Mas gitu. Gibran ya, belum ya? Belum, kamu dilantik, say. Dilantik. Iya, jadi yang menarik di sana sebenarnya banyak sih, tergantung. Apalagi Ada Mimo, ngeliat Mimo nggak? siapa tuh? Itu nama mobilnya MEMO Mimo. Oh, nggak ngeliat lagi. Itu satu yang paling lucu tahu desainnya. Yang mana coba Ada lihat? di Coba Gias, lihat. ya. Kayaknya aku lihat tapi aku nggak hafal mungkin ya satu-satu namanya ya. Gias Coba Nimo. lihat. By the way sambil nungguin
apa namanya, si Mimo ini kayak Heeh. gimana. Kita ada berita nih Detikers, jadi ada helikopter yang jatuh baru saja terjadi di Pecatu, Bali. No way. Iya, jadi reporter Detik Bali saat ini sedang mengumpulkan informasi dan kalau misalnya nanti memungkinkan kita akan live bareng sama reporter Detik Bali ya untuk konfirmasi lagi. Ini sebenarnya helikopter apakah membawa penumpang umum atau memang helikopter pribadi gitu kan ya. Nanti kita akan lihat bersama-sama ya Detikers Tapi ya. tadi sekilas dengar informasi dari redaktur Detik Bali, katanya Mhm. sih sejauh ini informasinya kecelakaan ini tidak memakan korban jiwa sih. Oh, Mungkin syukurlah luka-luka ya. kali ya, tapi nanti Mhm. kita akan update lagi untuk informasi yang lebih detailnya. Seperti apa sebenarnya kronologi Betul. kecelakaannya, akibat apa. No, akibatnya satu Mhm juga tadi yang mhm kedengeran. mhm. Katanya gara-gara nyangkut sama benang layang-layang. Seriously benang layang-layang setinggi itu? That's it. Aku pernah naik helikopter yang buat wisata itu loh yang di Iya. Bali. Jadi naik dari daerah Pecatu situ terus kayak muterin GWK, muterin Mhm. pantai, terus akhirnya landingnya di pinggir pantai gitu loh. Yes. Tapi kayaknya masa Itu sih cukup ada? tinggi ya harusnya ya. Iya, cukup Tapi tinggi. layang-layang sekarang juga tinggi-tinggi Oh, tahu. atau mungkin di Bali memang lagi ada ini kah? Lagi ada Festival festival layang-layang layang-layang kali itu ya. Ini mungkin. kalau kita biasanya ini disampaikan dari akun Twitternya pengamat penerbangan Alvin Lee @alvinlee21 di X. Kecelakaan helikopter di Bali sore ini jam 15.33 WITA waktu Indonesia Tengah. Registrasi PKWSP tipe Bell 505. Pemicunya baling-baling terlilit tali layangan, Detikers. Mohon penerbangan layak tidak menerbangkan layangannya terlalu tinggi, terutama di kawasan terdekat dekat bandara dan juga lintasan pesawat atau helikopter. Nih kalau misalnya mau lihat gambarnya itu ada di layar Detikers. Nih, lihat nih. Tuh, benang layang-layangnya kelilit Oh sama beneran, itu mesin kan benang kayaknya. apa sih namanya yang buat layang-layang itu? Benang Benang nilon. nilon, Iya. bener banget. Sebenarnya kayak Dari benang akun Twitternya Pak Alvin Lee. karena benang nilon itu juga mungkin cukup tebel ya, cukup kuat gitu. Jadi kalau sampai melilit kayak Iya, gitu iya. tuh bisa berakibat fatal gitu. Bener. Nih satu kejadian yang lagi-lagi melibatkan layangan ya, dan di dunia penerbangan lagi-lagi. Kalau kemarin kita Betul. ngelihatnya ada banyak pesawat kejadian turbulence, pesawat juga mengalami kerusakan mesin. Nah, ini Betul. helikopter. Mudah-mudahan beneran tidak ada korban jiwa dan kejadian ini bisa jadi pelajaran buat banyak orang untuk tidak menerbangkan layangannya setinggi itu, apalagi terutama di kawasan yang dekat dengan bandara. Harusnya ada aturannya ya soal itu ya. Harusnya sih ya. Mhm. Nah, Detikers, kita akan menantikan laporan dari Detik Bali, tapi sambil kita menantikan laporan dari Detik Bali, kita juga pengen kasih bocoran buat Detikers tentang sebuah financial center yang akan dibangun di IKN. Oh, oke. Jadi gimana tuh ceritanya tuh? Nah, ini IKN otoritanya sudah menggandeng lembaga keuangan global Dubai International Financial Center untuk membangun pusat keuangan di ibu kota Nusantara. Kerjasama strategis ini sudah disahkan lewat penandatangan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding pada hari Selasa kemarin dan disampaikan oleh Kepala Otorita IKN PLT-nya yaitu Pak Basuki Hadi Mulyono. MOU ini menjabarkan kerangka kerjasama kolaborasi yang bertujuan memajukan kepentingan bersama dan Nusantara Financial Center di IKN. Jadi ada 3 nih cakupan kerjasamanya. Pertama, pertukaran keahlian dalam operasi pusat keuangan internasional, termasuk kerangka regulasi dan model bisnis untuk meningkatkan efisiensi operasional dan inovasi pengembangan mekanisme yang memungkinkan entitas dari DIFC dan otorita IKN mendirikan operasi bisnis terdaftar di yurisdiksi masing-masing. Lalu yang kedua, memfasilitasi integrasi bisnis yang mulus dan partisipasi dalam pertukaran global. Dan terakhir, kolaborasi dalam tren legislasi dan regulasi dalam layanan keuangan internasional supaya bisa tetap selaras dalam perkembangan global. Mudah-mudahan ini jadi salah satu nota kesepahaman yang juga menjadi momentum untuk Indonesia bisa meningkatkan koordinasinya dengan masyarakat dunia dan juga pusat keuangan lainnya sehingga bisa makin
Oke gitu, IKN ya. Jadi terintegrasi gitu ya antara satu lembaga dengan lembaga lainnya begitu ya. Seperti salah Betul. satunya juga nih yang akan terintegrasi nih Detikers adalah Waskita dan Hutama Karya. Jadi Waskita ini bakal jadi anak usaha Hutama Karya tahun ini nih. Jadi ada progres integrasi BUMN Karya atau untuk PT Hutama Karya dan PT Waskita Karya Persero Tbk ini memang masih dalam proses. Tapi rencananya Waskita Karya akan berada di bawah Hutama Karya sebagai anak usahanya. Jadi ini disampaikan oleh staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga yang mengatakan ini bahwa targetnya harus selesai tahun ini katanya ya. Beliau juga mengatakan bahwa dalam integrasi ini dilakukan audit secara menyeluruh, mencakup juga dari sisi aset. Dan dengan integrasi ini diharapkan bisnis BUMN Karya menjadi sehat. Begitu. Amin. Semoga ya, karena memang BUMN Karya ini lagi dalam masa pencobaan penuh dengan rintangan dan hadangan yang berarti. Betul Detikers, karena keuangannya sekali. berdarah-darah. Semoga dengan adanya aksi korporasi seperti ini bisa benar-benar merestrukturisasi keuangan perusahaan dan akhirnya bisa perlahan untuk bisa bangkit lagi satu Betul. persatu BUMN Karya kita. Persaingannya jadi sehat lah ya, nggak saling banting harga gitu kan. Terutama itu salah Terutama satu. itu, karena kalau saling banting harga malah jadi nggak dapat marginnya nanti kan. Bener, kebanyakan proyek sih. Saya pernah Jual dapat bagus dong kalau banyak proyek. saya pernah dapat salah satu proyeknya. Oh iya, Iya gitu. tolong ditelusuri Tolong KPK, ditelusuri, ya. KPK. Oh, Jangan, enggak ya. jangan, tidak, saya hanya MC aja untuk MC eventnya aja. ya, bukan yang di belakang-belakang itu. Enggak. Ngomong-ngomong yang happening ya, kemarin kan kita lagi nggak masuk nih berdua ya. Banyak yang happening kemarin kan. Ih, laporan banget. Iya, Apa? mulai dari pagi itu ribut WhatsApp grupnya kanal-kanal Detik Finance mesti ribut. Karena ada karena? menteri yang tiba-tiba dilantik kan Oh, kemarin. Ada Wakil 3 Menteri lagi langsung. Keuangan. Iya, Wakil Menteri ya. Keuangan, Wakil Menteri Pertanian yang baru, sama ada Wakil Menteri Investasi. Wow, apakah ini sebuah pertanda Bahwa mungkin saja jabatannya dilanjutkan atau Oh mungkinkah iya. menggantikan yang berada di atasnya? dan Jeng, 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 apakah jeng, jeng, ini jeng. berpengaruh terhadap sentimen IHSG hari perdagangan ini. di pasar modal, di pasar saham, ISG termasuk, karena ISG hari ini juga sangat loyo. Dibukanya juga merah, jam 2 juga memerah. Memerah nggak tuh? Memerah nggak? Memerah Kayak nggak tuh? buah-buahan atau pipi. Aduh. Detikers, kita akan bahas sesaat lagi karena udah mau jam 4, waktunya kita memanggil dukun kita. Siapa lagi kalau bukan Mbak Sheryl Tanuwijaya, Head of Research dari Investasiku. Betul. Sesaat lagi, setelah sentimen-sentimen yang mempengaruhi perdagangan. Ini dia. There you go. That's it, sentimen yang mempengaruhi perdagangan hari ini. Seperti biasa, kalau saya udah dampingan, gandengan sama Maya di sini, berarti kita udah punya tamunya. Bohong, mana ada kita gandengan. Gak Gandengan ada ya, kayak- mohon maaf. Kayak di Angkot. angkot, gandengan gitu Duduknya maksudnya kayak duduknya. gini. Jadi mohon maaf Detikersnya, nanti kalau tiba-tiba saya gini. Oh gitu dok. Jadi gimana? Mendingan nih gak usah hari ngeliat ini? kamera sini aja. Gitu. Tapi nanti Detikers cuma ngeliat rambut aku doang yang bagus ini hari ini. Coba lagi. Coba di close up, Gak lihat apa rambut aku hari ini tuh kayak menyesuaikan tema baju kayak. Oh iya, dari belakang tuh kayak pisang kipas. Kayak pisang kipas dari Kenapa jadi belakang. pisang kipas? Udah gue keren-keren mau bilang kayak rapper nih. Iya, rapper-rapper itu banyak rambutnya mirip pisang kipas. Did you know that? Kayak itu loh kemarin siapa Rodri De Paul. Rodri, Tapi ya. dia udah ganti rambutnya. Warna itu kan? Jadi pirang, jadi kayak Beckham.
Oh iya bisa. Pernah kan? Iya dia tuh bener-bener ngikutin. Ada 4 style rambutnya Beckham yang diikutin Oh sama diikutin The sama Paul. Rodri emang? Nggak tahu diikutin tapi Oh. mirip lah gitu. Iya, mukanya juga mirip-mirip gitu kan. Muka-muka Gantengan model. Rodri sih. Masa sih? Coba kita Beda tanya sama masa, narsum beda kita masa. ini. Oh iya coba kita Kedatangan tanya. mana? Tahu nggak dia? Rodri de Paul atau David Beckham? David Beckham. Bersuaralah kamu narsumku. David Beckham Wah, karena cepat sekali langsung dijawab. karena Karena yang satunya aku nggak kenal. oh, nih aku Dia kasih. mirip mukanya Mbak. Dia mirip mantan pemain mukanya. Udinese. Cuman dia ini lebih muda lah kalau yang ini masih main. Kalau Beckham kan udah lama pensiun nih. Iya, dia iya, playboy juga, Mbak. Argentina dia habis menang kemarin Euro. Ini mukanya. Oh, Rodri Euro de Paul. Copa Amerika. Iya, iya. Gantengan mana? gantengan Beckham. Oh, Tetep ya. Orangnya setia soalnya. Iya. Iya Setia kan, lah. Mbak Sama Sheryl? kita setia juga Iya sama dong. kita. benar. Meskipun udah puyeng-puyeng tetap datang dia The Tickers. Kita punya info loh yang harus dikonfirmasi ke Mbak Sheryl. Apa tuh? Kita baru dapat informasi dari sumber A1 bahwa Mbak Wih. Sheryl tuh lagi kursus public speaking katanya. Oh iya, udah tahu sumbernya dari mana juga. Dari siapa? Jadi ternyata cuma satu orang yang dikasih tahu. Iya sama kayaknya Mbak ya, Sheryl. sehingga langsung tahu victimnya ini nih, ya, yang pelakunya pasti. Iya ya, sukses ya Mbak Sheryl ya. Iya. Ini Maya Kayaknya- langsung tertekan katanya. Kayaknya aku langsung kayak, wah besok gak bisa bercanda lagi nih sama Mbak Sheryl. Kenapa? Ngomongnya Ngomongnya harus bercanda gini? benar. Oh ya udah kalau gitu Mbak Sheryl besok gantiin aku ya. Ya ampun. Terus Mbak Sheryl langsung bilang gini, oke. Widih. Gimana tuh aku nasibnya? Berarti kita bertukar peran. Mbak Mai bikin report, aku yang Takut. Bisa kok orang di tiap jam 2 emang ngeliatin ISG sekarang. dari Tiap pagi jam 2 masalahnya reportnya. Itu ada alarm di kalender tiap hari, Oh. setiap weekdays sama jam Mantap. Tahu 2. nggak kenapa gue bisa ngelihat tiap jam 2? Kenapa? Karena gue di kereta nggak ngapa-ngapain, jadi gue ngecek. Oh, apa kirain yang udah beli terjadi sahamnya. hari ini, Kirain udah gitu. ini Ngecek apa namanya? portofolio. Udah download investasiku makanya bisa Udah ngelihat. ya, Oh, mohon udah. maaf ya. Oh, bagus dong kalau gitu. Kan katanya jurnalis nggak boleh iya gitu kan. Kalau Boleh. gue nanyain lo, "Dok, mana portfolio lo?" Ih, nggak boleh tahu, jurnalis nggak boleh tahu. Boleh kalau tidak berkaitan langsung. Apa Waduh, itu? nyampah. Apa itu? Ini perilaku tidak terpuji seperti ini tidak boleh dilakukan ya Padahal detikers. tadi gue cuman bercanda. Dia melecat beneran. Langsung aja kita tanya ke Mbak Sheryl, udah mau jam 4 soalnya. Sudah jam 4 ya. Ya belum satu Beberapa menit. detik. Beberapa detik lagi, tapi Beberapa sebelum lagi, dia betul. lengkap di jam 4-nya, Mbak Sheryl Hmm. mungkin kita tanya dulu apa kabar Mbak Sheryl? Udah Kabar tanya belum? lama jadinya Aku nih. yang ditanya apa kabar, bukannya kalian. Oh iya benar lagi. Ih, mentang-mentang Enggak. masuk terus. Ih. Iya dong. Maksudnya gini. Gantian ya padahal ya. Ih. Minggu lalu aku yang nggak masuk. Ih, jadinya gosip 2. Oh iya. Iya. Ih, kita di Mau DM ikutan juga gosip? tahu ya. Oh gitu, masukin dong ke Iya, grupnya. oh iya. Ini Mbak Sheryl apa kabar ISG kita kenapa bisa merahnya sampai wah ini ada naik nih di akhir-akhir. Tadi Dikit. udah lebih dari 0,5%, 0,5%. Iya, Tapi iya. hari ini didominasi di zona merah, Mbak Sheryl. Apakah ini ada hubungannya dengan kemarin Pak Jokowi melantik 3 wakil menteri sehingga pasar merespons atau ini ada sentimen lain? Oke. Jadi kalau hari ini sentimennya lebih ke sentimen global ya. Oke. Karena kita lihat nggak sendirian sih IHSG yang merah, tapi Eropa, Asia, Amerika juga kompak nih di zona merah seperti itu. Jadi lebih ke sentimen global, bukan dari sentimen domestik terkait pelantikan wakil menteri. Jadi memang ada beberapa sentimen yang kurang menyenangkan di market. Mhm. Di antaranya Apa itu? di antaranya ada baru saja di sore hari tadi tuh ada serangan ya dari Houthi ke Tel Aviv, ibu kotanya Israel. Hmm. Nah, itu dikhawatirkan akan memicu kenaikan harga komoditas energi. Dan kaitannya harga komoditas energi itu akan mempengaruhi berlambatnya proses disinflasi di Amerika. Kalau proses disinflasinya terganggu, artinya tadinya harapan market sudah sangat besar terhadap pemangkasan suku bunga di September, ya itu bisa jadi tidak pasti karena adanya proses disinflasi. Inflasinya kan jadi bisa naik seperti itu.
itu. Oh, Lalu gitu. juga masih khawatir ya sama perkembangan dari konflik geopolitik antara China dan US. Amerika. Lalu kita tahu sepanjang pekan ini sudah berakhir kemarin tanggal 18 Juli. Jadi di China itu lagi ada konferensi ekonomi ya, Third Plenum, di mana para petinggi pejabat di Tiongkok ini mendiskusikan bagaimana rencana mereka untuk mendukung pemulihan ekonomi di sana. Tapi yang didapatkan sama pelaku pasar nih tidak sebaik yang diharapkan, di mana para petinggi di Tiongkok ini tidak memberikan gambaran yang jelas langkah-langkah apa yang akan ditempuh untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Lalu stimulus yang diharapkan sama pasar yang akan digelontorkan sama Bank Sentral PBOC, Bank Sentral China, ini juga belum ada sejauh ini. Jadi marketnya agak kurang happy sama Uncertainty ya karena soalnya. iya, tadinya harapannya sudah tinggi tapi realisasinya tidak setinggi harapan tersebut. Kayak gitu. Memang kita nggak boleh berharap tinggi-tinggi sih, Mbak. Ya harus realistis tahu Mbak. Benar-benar. Kalau tinggi-tinggi banget ntar pas jatuhnya sakit soalnya. Oh, pernah ya? Pernah banget. Pernah lagi. Mbak Sherry nggak pernah kayak gitu? Pernah tapi udah lupa rasanya. Oh, Wih. udah recovery berarti Iya ya. dong. Dan Mbak Sherry kan tiap hari memantau pergerakan pasar nih. Kayaknya pasti hitung-hitungannya tuh udah lebih realistis Oh nggak iya, sih? presisi ya. Lebih presisi. Dia udah tahu tuh udah ada Bener. prediksi untuk besok kayak gimana. Numbers by mitigasi. numbers. Iya, Bener. data never lies. Widih, Iya. betul. Iya kan? Sesuai Super. dengan ajaran-ajaran bosnya, semua itu harus ada kalkulasinya. Waktu hari Rabu kemarin Pak Bos bahas apa, Mbak? Dia nggak datang ya? Bahas itu dong soal value, nilai Iya. investasi. Jadi Jadi Oh. konsep nilai dalam Iya. sebuah investasi. oh iya, Bukannya Mbak Ma juga nggak udah- datang ya. Bukannya udah yang apa namanya investasi terbaik adalah Oh, beda. Beda lagi. Value-nya Beda. apa nih? Yang dibahas tetap investasi tapi sudut pandangnya beda lagi. Betul. Nonton dong di VOD-nya kita gimana sih? Nggak Ketahuan. ditonton? Tinggal cerita aja sih Sumbang susah kali banget. PV-nya kita, boleh nggak sih satu doang ini? Gimana sih? Padahal tinggal cerita doang, timbang cerita doang, pelit amat. Timbang kok. nonton Jadi doang. investasi itu ada nilainya gitu loh, sudut pandangnya yang harus kita Betul. kalkulasi. Intinya investasi sekarang Mm-mm. dan di masa depan itu nilainya berbeda. berbeza. Jadi jangan tunda investasi. Investasi Oh. sekarang, detik ini juga. Iya. Detik ini juga di investasiku Betul sekali. for a better tomorrow. Ada kemarin satu brand mobil yang tagline-nya sama tahu. Apa? Bahwa for a better tomorrow. Iya. Apa tuh? Wah, siapa yang duluan daftarin kaki? Wow. Pokoknya depannya apa tapi for better tomorrow lah gitu kayaknya. Masa sih? Tapi kalau Iya. tagline boleh sama gak sih? Nggak Tagline. boleh nggak sih? Oh. Tagline ya beda ya. Atau gini, for a better tomorrow, bukan for better tomorrow aja. For a better. Tambahin E-nya. Oh, iya. Iya. Tambahan Langsung gitu ya? hubungin Pak Jet ya. Iya Selamat nih. siang, On the way Bapak. ngetik. 5 menit guys sudah berlalu dari jam 4, artinya ISG sudah ditutup dan Anita Maya udah gak sabar untuk mengabarkan kembali berapa sih ISG ditutup hari ini. Benul sekali Detikers. Saya nyontek dulu ya Detikers ya. Ya boleh. Oh my god, Ups, takut banget Ada lihat kayak gitu. Oh my god. merah ya. Merah semua Detikers, ya Aduh. ampun. Ya meskipun di akhir-akhir dibuka dengan di 7.300 itu udah di batas aman gitu, tapi ternyata dia menurun terus sampai sekarang akhirnya ditutup di 7.249. Penurunannya 7294. mana sih? Ini Oh dong. enggak, ini yang terendah maksud Terendahnya aku. tadi Oh, 7249. terendahnya. Iya. 7249. Nah, ditutupnya di 7294. Kok mirip sih? Heran aku. Aku tadi udah seneng lagi. Berantem deh lu di sini, berantem. Heran aku, ini kan mirip angkanya, guys. 7249 dengan Ya. 7294 Ya ya. kan, Iya, mirip iya, iya. kan? Beda satu angka doang. Beda satu angka dong, tapi ini menurunnya sekitar 0,36% Detikers. Dengan transaksi terjadi nggak terlalu banyak, nggak sampai 10 T, cuman 8,955 T dengan Frekuensi dengan frekuensi 1 juta kali. ditransaksikan 1 juta kali. Begitu. Aku terharu loh melihat progres Anita Maya menyampaikan laporan di ISG. Luar Ah. biasa.
Punya nggak temen yang kalau lagi seneng tuh mukul-mukul? Punya. Mbak Cheryl juga termasuk gitu. Enggak. Kalau lagi senang mukul-mukul temennya. Enggak. Terus kalau aku tanya siapa? Mbak Mai. Iya, itu dia. Oh iya benar. Yang penting mukulnya nggak anarkis saja ya. Mukul kayak Sakit nggak? kurang kalau itu mah. Kurang Orangnya kenceng. masokis. Bukan gue yang bilang. Sana masuk ke pantai ya. Takut. Please enlighten us kalau gitu Mbak Cheryl. Ini tadi Maya udah bilang 94 94. Tuh kan. Kenapa? Kali kan. Kenapa IHSG hari ini ditutupnya ada di akhir-akhir ada penguatan sedikit dan kalau dari domestik apa sentimen terkuatnya Mbak Cheryl? Oke, sentimen domestik ya. Sebenarnya saya mau nanya sama Mbak Mai sentimen domestik. Nah loh. Oh, Karena takut. kemarin Oh, yang di DM itu ya? Ih, gak usah dibilangin di sini. Udah bagus bridgingannya. Justru itu keren banget. kemarin Tanya-tanya sama aku. kebetulan tim aku dan aku belum sempat site visit ke ICE BSD. Oh, secara gias. Jadi bolehlah kita saling tukar informasi Mbak Mai. Boleh. Apa Gimana? itu? Jadi Gaikindonya rame atau enggak? Itu doang pertanyaannya. Itu awalnya. Oh, awalnya. Oke, pengunjungnya oke. rame apa enggak? Hari Rabu itu adalah media invitation. Jadi yang datang itu Hmm. benar-benar cuma teman-teman media aja. Oh, Belum nggak boleh publik? untuk umum. Oh. Belum. Nah, kemarin di hari Kamis Hmm. itu udah boleh untuk umum. Tapi baru boleh untuk umumnya tuh sekitar di atas jam 1 ke atas karena di paginya tuh ada opening ceremony yang dihadiri oleh RI2, oleh Wakil Presiden. Gitu. Jadi dari sore ke malamnya itu udah mulai dari siang ke sore sampai ke malam itu udah mulai agak rame. Gitu. Tapi kalau dibilang udah rame banget sih belum. Jadi kemarin tuh masih kebanyakan salesnya, Mbak. Oh. Iya. Gitu. Jadi kayaknya kebanyakan salesnya, terus kayak ya orang-orang di belakangnya lah SPG ya. SPG-nya. SPG, Acer, terus model-modelnya. Pun masih weekdays juga kan, mungkin orang-orang belum banyak yang betul. kesana. Kayaknya masih ordal lah itu yang datang. Iya. Gitu. Terus pertanyaan berikutnya. Nah, mayoritas tuh mobil listrik atau mobil bensin. Macam-macam, ada yang hybrid, tapi memang yang paling di highlight itu adalah EV, electric vehicle-nya. Karena memang lagi banyak kan sekarangnya lagi rame lah, semua brand mobil tuh hampir semuanya mengeluarkan electric vehicle, bahkan motor juga ada yang listrik gitu. Gitu. Berniat ke ICE, Mas Edo. Konon kalau yang aku Karena dengar kenapa? ada mobil listrik yang direndam di akuarium ya. Benar gak sih? Ih, aku nggak lihat lagi, itu berarti yang di luar. Berarti gede banget tuh akuariumnya. Ada Nggak ini, terlalu ada show sih. apa mobil. Show. Mungkin kayak kolam renang manusia ya. Yang kayak di Bali di villa gitu kolam renangnya sebesar itu. Oh iya bisa. Panas banget Mbak, ih nggak Panas. mau. Ih panas banget di luar. Oh iya? Oh di my luar. God. Enggak Di di dalamnya? SBSD-nya kan. Nggak di luar karena Di itu kan luar, kalau yang kayak show-nya itu di luar. Jadi di dalam tuh memang khusus untuk pamerannya aja. Iya, Jadi iya, kayak iya. test drive, terus ada misalnya kayak gitu tuh apa sih istilahnya tuh kayak performance atau Inovasi. apa. Itu di luar. Oh, Nah kita nggak gitu. keluar sih kemarin kebetulan. Pertanyaan selanjutnya. Oke, enggak, sekarang statement aja. Oh, udah cukup. Sudah mulai Oh, tersimpulkan. Baik, Oh, apa iya, yang oke, bisa oke, apa, disimpulkan? Iya. Kalau kita lihat dari penjualan kendaraan bermotor berdasarkan data Gaikindo, di semester 1 itu penjualannya turun signifikan ya. Oh. Makanya aku tanya ke Mbak Mai, kemarin tuh ramai atau enggak sih baru openingnya? buka sih soalnya baru 2 hari. Hmm. Mungkin kalau next week mungkin weekend ini kan pasti akan rame tuh lebih, maksudnya dari jam kerja dan segala macam orang-orang pada libur kan, kemungkinan next week kita bisa tahu tuh ceritanya kalau Iya, apakah iya, rame atau gimana, signifikan atau enggak gitu. Tapi kalau dari data Gaikindo memang menurun. Memang menurun, bahkan Gaikindo juga berencana merevisi turun target penjualan mobil tahun 2024 ini. Oh, targetnya juga mau diturunkan. Daya beli masyarakat menurun. Yes, betul. Dan kalau kita lihat secara sektoral indeks, kita lihat memang juga sektor industrial yang biasanya terhubung sama kendaraan-kendaraan otomotif ini melemah tipis sih, 0,4% seperti itu. Meskipun masih ada optimisme, masih tidak terjadi sebagai top loser ya untuk sektor industrial ini. Kalau kita lihat juga saham-saham yang terkait otomotif relatif stagnan aja, nggak terlalu terpengaruh dari sentimen Gaikindo. Mungkin bisa jadi juga karena masih baru mulai banget, belum ketahuan secara detail
kira-kira penjualannya seperti apa baiknya. Kita pantau aja kalau kayak gitu. Betul. Kalau kemarin sih memang masih banyak salesnya, kayaknya masih warming up lah gitu. Tiket masuknya bayar ya Mbak? Tiket masuknya bayar ya Mbak? Ada ATM nggak? Ada ATM? Ada. Kirain ada tiket gratis. Oh kalau saya sih gratis kemarin Bisa tinggal masuknya. nyebut nama Anita Ordal Maya itu aja. ya? Ordal kan. Kalau mau tinggal nyebut nama Anita Maya aja. 3 kali ya 3 Mbak? kali. Insya Allah nanti Mbak Sheryl diamankan security. Mae, asik. Langsung diamankan security nanti. Tiketnya 75.000 weekdays, 125.000 weekend. Wow. Kalau mau VIP tuh 3 hari ya kalau nggak salah atau berapa hari itu 300.000. Oh iya. Gitu. Oke. Kok saya jadi kayak Jelas promosi ya? Oh iya. Kan memang. Iya. Terus gimana Mbak? Oke. Ini apa yang berpengaruh terhadap IHSG hari ini? Oke, ternyata kalau sentimen GIAS sentimennya relatif minim ya sejauh ini masih untuk IHSG. Kalau kita lihat secara sektoral, di tengah pelemahan tipis IHSG ini masih ada satu sektor yang tersisa menguat, yaitu sektor kesehatan. Menguat 0,72%. Selain itu, 10 sektor lainnya koreksi di zona Sektor merah. kesehatan kenapa dari kemarin kayaknya menguat di tengah pelemahan IHSG? Atau mungkin karena Presiden Biden kena COVID. Oh iya kena COVID. Iya. Enggak. Jadi kalau Iya benar kena COVID. Oh emang. benar lagi Benar. kena COVID. Tapi bukan flu Singapura. Iya. Makanya Mas Sheryl. Tapi seru loh ngelihat banyak orang pendukung Trump akhirnya niruin dia pakai bandage itu. Iya, pada pakai itu apa namanya tuh perban. Perban. Kayak warm gitu loh ngelihatnya, mereka menunjukkan supportnya dengan cara seperti itu. Iya benar banyak Berencana pakai. Aku ini ya non-blok. Jadi nggak ada dukung satu sama lain. Kita Iya, netral aja. Lagian beda negara juga ya. Betul. mau dukung juga nggak Udah. ngaruh ya. Seorang Edo gitu satu biji ini. Benar. Mendukung gimana ya, Dok? Nggak punya paspor Amerika juga buat ngevote, jadi nggak bisa Betul. juga. Oke. Tapi lucu sih. Boleh Bener. buat kostum Halloween nanti. Iya dong. Bentar lagi Oktober. Oh iya ya. Agustus, bentar Oktober Benar. gitu. Iya aku nggak suka Oktober. Kenapa ulang tahun? Karena ulang tahun. Oh. Umurnya bertambah yang 40 kan tahun ini. Ah iya. Oh iya. Wow, life begin at 40. Congratulations. Beneran. Nggak kelihatan. Wah. Hantu dong saya nggak kelihatan. Nggak Iya, terlihat bener. seusia kepala 4. Enggak, percaya aja lagi sama dia. Mohon maaf, Enggak. pertanyaan gue dijawab dulu. Tadi itu kenapa sektor kesehatan bisa Oke. sangat menguat? Jadi ekspektasi pasar seiring terjadinya cuaca yang buruk ya, cuaca ekstrim ya di berbagai Oh, belahan iya. negara, termasuk di Mas Indonesia. juga. Jadinya dengan cuaca yang tidak ideal tersebut kan badan kita jadinya perlu adaptasi. Apalagi kita lihat hari kerja di kuartal 3, kuartal keempat itu jauh lebih tinggi ya dibandingkan kuartal 1 dan kuartal 2. Kalau nggak salah di kuartal ke-3 ini tuh ada 65 hari kerja dan tanpa libur nasional gitu ya. Di kuartal 4 ada libur. Maksudnya libur itu kan bisa membuat orang rehat, beradaptasi dari Belanja maksudnya. cuaca yang ekstrim, ya Iya. belanja juga. Hmm. Tapi dengan tidak adanya libur ya seiring juga apalagi ngejar target Iya. ya. Banyak lembur, ya makanya banyak yang berjatuhan. Sehingga dari sisi sektor jasa kesehatan itu juga meningkat, baik dari sisi Aktivitasnya. layanan kesehatan, dari dokternya, dari perawat, dari fisioterapi, dari permintaan suplemen, obat-obatan itu meningkat, sehingga itu yang menjadi penopang sektor kesehatan. Tapi sebaliknya top losernya itu hari ini ada bahan baku, yang dimana beberapa hari yang lalu nih karena kenaikan harga emas ya, harga logam dasar lainnya seperti platinum itu juga ini kemarin sempat menguat, tapi hari ini justru berbalik arah menjadi top loser sebesar 1,37%. Lalu infrastruktur juga melemah 0,48% ya setelah kemarin menguat ditopang oleh brand. Brand lagi yang menyelamatkan ya akhirnya. Kalau ini gimana Mbak? Ini satu pertanyaan soal kemarin dilantiknya para menteri baru atau wakil menteri, ada di keuangan, ada di investasi dan juga di pertanian. Ada pengaruhkah ke sentimen market?
Kalau pengaruh sih relatif minim. Jadi kemarin memang ada sentimen positif dari global, lalu ada domestik, jadinya IHSG-nya semakin kuat. Hijau royo-royo kemarin sampai lebih dari 1%. Tapi kalau hari ini sentimen dari globalnya tuh lebih banyak Lebih yang dominan. negatif, lebih dominan, sehingga sentimen domestiknya ya relatif ketutup. Makanya IHSG-nya masih melemah tipis seperti itu. Alright. Last question untuk besok di minggu depan. Kira-kira apa yang Besok di akan minggu kita nanti untuk data-data mungkin yang akan dirilis dalam Iya. beberapa waktu ke depan Atau sehingga ada statement-statement mungkin Ya. minggu depan yang akan diberikan. Oke, kalau statement diperkirakan masih akan banyak ya dari para anggota The Fed tersebut. Oke, tapi kalau yang lebih seru nih di pekan depan tuh kita lihat semakin dekat juga ya sama FOMC meeting tanggal 31 sampai 1 Agustus ya. 31 Juli sampai 1 Agustus ya. Jadi mungkin minggu depan marketnya akan cenderung konsolidasi ya di pekan depan. Lalu juga di Amerika kan lagi musim earning, musim rilis kinerja keuangan kuartal kedua. Nah itu juga yang akan dicermati sama pelaku pasar. Oh Lalu iya benar. kalau data ekonomi ada data penjualan rumah lama dari Amerika. Penjualan rumah kan juga berkontribusi sama inflasi gitu. Lalu ada data-data manufaktur dari Amerika. Ada inventory minyak mentah mingguan setiap hari Rabu seperti biasa. Gitu sejauh ini. Gitu ya. Kalau pemangkasan suku bunga sampai sejauh ini masih tetap pada konsensus akan lebih banyak ke pemangkasan di September ya. Yes, Belum betul. ada pengurangan lagi. Probabilitas di 91%. Udah di Mungkin 91. sekarang karena ada ya kita pantau nih seberapa panas Tel Aviv ya akan sejauh mana perang dan konfliknya seperti itu. Itu Mudah-mudahan juga semakin mereda. kalau semakin memanas lalu harga komoditas mulai naik lagi, komoditas energi, nah itu bisa menurunkan tuh probabilitas pemangkasan suku bunga di bulan September. Oh, berarti biar perang aja. Biar makin panas dan probabilitasnya makin tinggi untuk Enggak, justru memangkas. probabilitasnya jadi turun. Untuk Oh, pemangkasan jadi suku bunga. turun Bisa probabilitasnya. jadi tidak jadi. Paling Oh, ekstrimnya begitu. berarti mari berharap supaya perangnya Supaya cepat damai. cepat Iya damai. dong, damai dong. Heal the world. Enak ya cerekan. Oh iya ada. Nyari dong. Mbak Cheryl udah mau nyanyi tadi. Make it better Enggak, mau main cek-cek aja. place for you and for me. Fales kan? Fales kan kayak Iya. cereknya? Sama kayak lo. Kayak Enggak, gue cerekan. menjadi Biasa teman soalnya. menjadi teman fales. Oke deh. Nggak berbakat. Iya benar. Udah 16.20 waktunya kita pamitan sama Mbak Cheryl. Mbak Cheryl, happy weekend and thank Happy you so much. weekend. Thank you Mas Edo, Mbak Ma. Sama- always be our guest, Ya, ya. next week kita akan buktikan prediksi dari Mbak Cheryl ya. Takut ya buktikan. Semacam di challenge ya. Ya betul sekali. Kita akan bertemu dengan redaksi Detik News ya guys. Untuk selanjutnya di editorial review kita akan bahas Yakin. lagi-lagi soal pilkada katanya. Oh, Pilkada siapa lagi kalau bukan Detik News? yakin ada orang. Oh tapi sama Bribda Eklesia dulu Detiker. Sekarang kita belum ada Q sama sekali. Ya kan? Siapa Halo, dong? Bribda Eklesia. Siapa dong? Mbak Cheryl. Closing ya. Halo Maya dan Edo, selamat sore. Maya hari Selamat ini sore. digantikan sama Mbak Cheryl. Ada Mbak Cheryl juga di sini Bribda Eklesia. Boleh dong disapa. Selamat sore Bribda Eklesia. Halo Mbak Sheryl, salam kenal. Salam kenal. Iya, ada pertanyaan nggak Mbak Cheryl? Gimana lalu lintas sore hari ini? Masih sore ya? Iya masih sore. Ya, benar. Mbak Sheryl, situasi arus lalu lintas tampak cukup ramai ya karena mengingat jam pulang perkantoran saat ini. Oh iya, mulai Oke, ramai benar mulai karena udah jam ramai. 4:30 juga dan ini akhir pekan. Jadi mestinya Jakarta sih penuh dengan gairah untuk keluar dari kantor dan dari Jakarta sendiri. Betul, ingin cepat-cepat keluar dari kemacetan ya di akhir pekan, pengen cepat-cepat pulang sampai di rumah atau mungkin abis dari kantor supaya nunggu kemacetan, nongkrong dulu, nonton dulu, mampir dulu di mana gitu kan. Iya, anak nongkrong. Bribda Eklesia, langsung saja silakan laporannya. Silakan.
Baik, terima kasih Edo dan Mae. Selamat sore Detikers, kembali bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Matraman, Jakarta Timur. Seperti yang sudah tampak di layar kaca Anda, situasi arus lalu lintas pada sore hari ini tampak cukup ramai dan sudah terlihat ada peningkatan volume arus kendaraan menjelang jam pulang perkantoran pada sore hari ini. Untuk situasi arus lalu lintas dari arah Senen yang akan menuju ke arah Jatinegara maupun Kampung Melayu, ataupun yang akan berbelok ke arah Rawamangun dalam keadaan ramai dan terlihat perlambatan kecepatan terjadi di kawasan ini jelang traffic light yang berimbas hingga 500 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Dan bagi para pejalan kaki untuk tetap berhati-hati pada saat Anda akan menyeberang jalan dan dapat menggunakan jembatan penyeberangan orang yang tersedia maupun zebra cross yang ada. Dan selanjutnya dari arah Jatinegara yang akan berbelok ke arah Senen ataupun yang akan berbelok ke arah Manggarai dalam keadaan ramai, terlihat kecepatan kendaraan dapat ditempuh berkisar 30 sampai dengan 40 km per jam. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati dikarenakan di kawasan ini banyak dilintasi oleh bus Transjakarta. Kami menghimbau untuk tidak menggunakan lajur busway juga untuk menjaga keselamatan Anda dan juga pengendara lainnya. Dan kami ingatkan kembali kepada Detikers bahwa saat ini Kepolisian Lalu Lintas sedang melaksanakan adanya operasi patuh, di mana operasi patuh akan berlangsung hingga tanggal 28 Juli 2024. Untuk itu kami mengajak Detikers untuk tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku demi tertib berlalu lintas, demi terwujudnya Indonesia Emas. Dan kami juga mengingatkan kepada Detikers bahwa sistem ganjil genap masih berlaku, di mana kendaraan yang dapat melintas hari ini adalah kendaraan berplat ganjil dan kendaraan berplat genap dapat mencari jalan alternatif lainnya sesuai dengan tujuan Anda. Dan bagi Detikers yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribda Eklesia melaporkan kembali kepada Edo dan juga Mae. Silakan. Terima kasih Bribda Eklesia, what an insightful report. Kita nantikan, ini ada yang kedua nggak nanti? Oh ada. Nah yang kedua pakai nyanyi ya Bribda. Tetep ya. Di-bridgingin dulu biar nanti disiapin lagunya ya Bribda Eklesia. Langsung nggak usah jadi deh kata Bribda Eklesia gitu. Iyain aja dulu biar cepet. Alright, terima kasih Bribda Eklesia atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Bye-bye. Baik, terima kasih Edo Bye. dan Mae. Selamat sore. Sampai ketemu nanti tanggal 3 Agustus. Ih serius mau kemana sih tanggal 3 Agustus? Loh, ada berita penting yang akan kita sampaikan juga nanti. Oh itu acaranya Indi? Iya, kenapa disebut sekarang sih? Gimana sih ini? Makanya briefing gue dong kalau ada apa-apa. Kita kurang ini nih, kurang fusion. Fusion apaan fusion? Fusing. Coba kameranya main dong, main kamera dong. Mana nih diganti dong guys. Ini ada bapak-bapak tiba-tiba Ayo, nyaman ayo, duduk di ayo. sini gimana ya? Sudah 4:30 waktunya kita bersenang-senang Detikers bersama teman-teman dari redaksi. Kali ini yang akan datang adalah redaksi News. Detik News. Namanya adalah? Namanya Mbak Tiara. Betul, pinter. Mungkin ya, kalau nggak Mbak Tiara masih Ansa aja. Tiara sih lahirnya jadi. di mana coba? Cilacap. Si ngasal lahir di Cilacap, orang Tiara di Majalengka. bukannya Tiara yang lain. Pasti ada orang yang namanya Tiara lahir di Majalengka kan? Di Cilacap juga pasti ada. Oh ya oke, tos dulu kalau gitu. Tiara. Tiara itu antara Ini tuh. kau berikan. Pura-pura nggak hafal Nggak usah padahal sok mah. muda lu. Domikado. Cie 23. There you go. Now you know it. Cerita tentang orang yang banyak uangnya. Terus? Kenapa jadi orang Padang ya? Orang Iya uangnya. gitu tau. Uangnya? Oh iya. Enggak nyo. Kalau nyo mah orang Padang nih maunya jadinya. Iya toh. Kenapa jadi gara-gara C23 nih? Cewek matre.
ke laut aja. Ke Gias aja. Kalau sekarang iya. Enggak, Kalau gitu, sekarang iya, gue dukung lo ciwi-ciwi Iya. kalau lo punya pacar atau pasangan yang bisa jajan-jajanin, cus ke Gias. Nah, Jangan promo dah mau, tuh. jangan mau dijajanin coklat, bunga, apalagi nggak usah mau, mobil Kunci dong. mau. Aduh takut. Ih, jangan mau. Takut Sumpah, takut lu jahat banget, nggak boleh banget. gitu Lo dong. jahat banget mas, doa yang jelek balik ke orang yang ngedoain tau. Biar doanya nggak didengar sama Tuhan, mendingan kita break aja ya. Kita break, sesaat lagi kita akan kembali Detikers dengan segmen Editor Review bersama Detik News. Sesaat lagi. Kerja dong. Cuma di Detik Sore. Gak cuma ore-ore. There you go. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma ore-ore. Kenapa gitu jogetnya? Bosen kalau Oh iya dari ya, kemarin bagus bagus kita bagus kayak, bagus. Di TikTok "Ore-ore," bagus kayak gitu. gitu. Boleh lagi dong. Sekali lagi ya. Udah gini-gini Kembali lagi doang. di Detik Sore enggak cuma Ore-ore. ore-ore. Pakai hula hoopnya mau nggak? Oh PR nih, ngajak main hula hoop nih dia nih. Emang kameranya bisa? Mana ada ini kameramen aja nggak ada? Coba Bisa, mana? tuh. Tuh, cobain Nih, dikit. Nih. Di main hula hoop tapi duduk bisa nggak? Coba lihat guys, di TikTok mungkin penontonnya langsung bertambah ya setelah itu. Langsung dicek sama dia. Gak Dan bisa ya Detikers, ini nggak ada urusan hula hoop ini sama kehidupan saya ya, tolong. iya, yang bikin bertambah justru ini yang akan kita bahas ini. Walaupun ini lagi-lagi akan kita bahas soal pilkada-pilkadaan, tapi kita Bener. mau ngomong soal siapa aja sih calon kuat pemenang pilkada di Jawa tahun ini. Enakan lo. Siapa aja Detikers. Kita akan ngobrol bareng Detik News dan ada Indah Mutiara kami di sini. Welcome back Tiara. Halo, selamat sore. Selamat sore. Kita Tiara bisa main hula hoop nggak? Kita pecicilan. Aduh, nggak bisa nih main hula hoop. Hmm. Atau kecil main, Main kelereng. apa ya? Congklak. Iya, lo Main. main apa waktu kecil tradisionalnya? Main karet loncat. main karet. Lompat karet itu loh. Lompat karet, ya, Ya. tahu. Tapi main ini nggak pernah hula hoop. Nggak bisa, jatuh melulu. Iya kan, emang susah tahu main ini. Susah main Iya. hula hoop. Ini gimnastik masuknya kalau Mm-mm. olimpiade. Bener, dan dia ini kan bahannya plastik ya. Kayaknya kalau bahan yang pernah gue coba itu yang bahan rotan gitu loh. Oh iya, Ya, jadi kayak lebih agak bagus, lebih berat terus. lebih bisa ya. Alah emang nggak bisa aja, banyak alasan. Banyak alasan emang kalau orang nggak bisa tuh. Emang, ya kan? Yang nggak banyak alasan adalah apa yang akan disampaikan Tiara sore ini. Cie. Karena walaupun ini udah sering ya kita bahas bahwa Iya. siapa sih yang akan menang di kota A, di daerah A, B, C, Benar. tapi kita pengen lihat peta politiknya sejauh ini seperti apa. Peta Karena politik beberapa terbaru nih. Iya, Yang karena baru. beberapa lembaga survei udah ngasih Udah rilis laporan data ya, Tiara, lagi ya. Kayak kita terakhir ngobrolin rilis data Inflasi. bukan. bukan ke Tiara dong. Sama Mbak Tiara yang waktu itu ya, hari Selasa kalau nggak Litbang, salah ya Mbak Litbang ya. Kompas. Litbangnya. Kalau sekarang apa lagi yang baru Tiara? Ini masih cuma jadi kayak si Litbang Kompas ini ngerilis untuk daerah-daerah di Jawa dulu kan. Jadi udah lengkap nih untuk provinsi-provinsi di Jawa. Daerahnya udah lengkap hasil surveinya, mulai dari Jakarta, Jawa. Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Betul. Jadi udah lengkap, makanya kita bisa kayak agak lumayan kelihatan sedikit petanya gitu ya. Mhm. Petanya siapa sih yang juara di bursa pilkada untuk Pulau Jawa? Betul. Siapa yang membayang-bayangi di bawahnya? Mhm. Siapa yang namanya kayak muncul terus tapi ternyata elektabilitasnya cuma segitu-segitu aja Iya. gitu kan. Nah udah mulai kelihatan ini sekitar 1 bulan, tapi 2 bulan ya, ini survei Juni. Jadi ini adalah data kira-kira 2 bulan sebelum pendaftaran. Mhm. Ah ya. 2 bulan sebelum pendaftaran. Jadi kita bisa lihat kira-kira oh petanya segini nih gitu. Yang mana yang paling menarik dari survei itu Tiara? Karena Jakarta kita udah sempat bahas pas Selasa, Mhm. kita bahas yang lain dulu kali Boleh, ini boleh. ya. Boleh. Kemarin Jawa Barat mungkin nih. misalnya Jawa Barat Mhm. gitu kan. Jawa Barat ya sudah cukup bisa diprediksi pasti Pak Ridwan Kamil yang nomor Kamil. 1 ya. Pak Ridwan Kamil nomor 1, terus disusul oleh
Pak Deddy Mulyadi. Kang Deddy ini nomor 2 urutannya, dengan beda suaranya kalau Pak Ridwan Kamil 36,6%, Pak Deddy Mulyadi itu 12,2% gitu. Selanjutnya ada nama Kang Bima Arya, ada Bu Atalia, istrinya Pak RK, ada Pak Ahmad Saiku, Presiden PKS, sampai nama Komeng ada juga gitu. Walaupun 0, sekian aja ya, tapi ini kan kalau nggak salah ini harusnya survei top of mind ya. Jadi mungkin ada aja responden yang nyebut nama siapapun Komeng gitu. Nah, jadi mungkin ini ya hasil surveinya semacam validasi juga ya sih, validasi bahwa selama ini kan ya Pak Ridwan Kamil yang digadang-gadang, oh ya udah emang itu tergambar sebagai petahana gitu kan ya, sebagai petahana yang diprediksi maju lagi, ya wajar namanya paling atas gitu, dan perolehan suaranya seperti ini gitu. Tapi Pak Ridwan Kamil pernah ada statement gak sih Mbak dia mau ngelanjutin di dunia politik atau enggak? Kayaknya waktu itu sempat ada. Lagi Ini ini nggak sih? sibuk-sibuknya rilis lini bisnis waktu itu. Oh. Karena kan ada jeda ini kan, ada jeda Hmm. antara kemarin selesai masa tugasnya sampai memang pendaftaran pilkada yang dibuka gitu. Dan selama ini juga pernyataannya selalu kan karena Pak Ridwan Kamil pengurus Golkar gitu ya, kader Golkar, ya menunggu penugasan dari Golkar juga. Dan Golkar kan selama ini penugasannya juga ke Pak Ridwan Kamil ada 2 masih, antara Jakarta atau Jawa Barat. Jadi ya masih menunggu keputusan itu gitu. Oh, ini jawabannya Pak Ridwan Kamil dovish ya. Dovish. Untuk politik ya. Untuk politik. Iya, iya. Tapi bergerak sendirian nih yang tinggi sendirian Pak Ridwan Kamil. Ya wajar Namanya. karena memang itu petahana. Mau nggak mau memang harus kita akui di politik kita pilkada, ketika petahana, maksudnya petahana itu adalah orang yang sebelumnya menjabat lalu maju lagi gitu. Benar. Pasti dia punya keunggulan itu. Seperti kita melihat fenomena petahana ini kan ada juga di Bukovifa kan. Bukovifa kan juga petahana di Pilgub Jatim. Beliau 1 periode kemarin, lalu sekarang maju lagi dengan pasangan yang sama, Mas Emil Dardak gitu. Dan Bu Kofifa ini juga terlihat nih di survei Litbang Kompas paling atas 26,8%. Ini dengan pasangannya atau Enggak, sendiri ini masih aja? sendiri, Personal. personal. Oke. Jadi Bu Kofifa 26,8%, ada Bu Risma 13,6%, ada Mas Emil 3,8%. Mas Emil ini tapi udah ini ya jadi wakilnya Jadi Bu wakilnya. Kofifa. Lalu ada nama Pak Saifullah Yusuf, Pak Eri Cahyadi, Pak Marzuki Mustamar, dan lain-lainnya gitu. Tapi kita melihat memang angka yang dominan ini adalah petahana. Seperti kalau di Jakarta juga Pak Anies gitu. Benar. Pak Anies sebagai petahana, ya itu tadi ini memang paling atas gitu. Jadi ini memang beda kondisinya antara daerah yang punya petahana seperti Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Berbeda kondisinya dengan Jawa Tengah kan tidak punya Tengah nggak ada petahana. petahana. Banten juga tidak ada gitu. Jawa Tengah makanya namanya sangat bervariasi, dan juga mungkin tidak ada satu yang langsung dominan tinggi gitu. Jadi masih entah terbagi ratanya itu karena ya memang mungkin bisa jadi masyarakat belum menentukan. Jadi bisa jadi kan yang masih lebih dominannya yang nggak tahu, atau karena ya kesebar. Karena calonnya yang top of mind-nya masyarakat nih sangat banyak gitu, karena nggak ada petahana itu tadi. Oh, berarti survei cukup menentukan ya bagaimana masyarakat akhirnya nanti akan milih siapa ya, karena udah kelihatan gitu nama-nama itu. Survei ini bisa berefek langsung masyarakat, bisa juga ke parpol sebagai pengambil keputusan. Karena sekarang nih ya, sekarang kan masa belum pendaftaran. Heavy decision-nya gitu, penentuannya ada di tangan parpol nih. Parpol mau mengusung siapa. Kalau misalkan ada nama yang secara elektabilitas, secara top of mind-nya tinggi, tapi memang ada entah bagaimana strategi parpol kemudian mengusung yang lain gitu ya, itu bisa juga dong. Berarti ya dia tidak berefek suaranya itu kalau ternyata parpol lebih milih usung yang si ini aja lah, atau si ini usung di daerah mana gitu. Itu bisa. Mungkin karena di Jawa Tengah juga itu dia tadi ya Mbak ya, namanya masih belum terpusat gitu ya, masih banyak gitu pilihannya. Kira-kira kalau dari nama-nama ini yang punya elektabilitas tinggi, dan kalau kita kerucutkan ada nggak Mbak nama-nama tertentu? Nih kalau Jawa Tengah kan kalau yang disurvei Litbang Kompas ya, yang paling tinggi adalah Mas Kaisang 7% gitu kan. Kemudian Pak Ahmad Lutfi Kapolda yang sekarang 6,8%. Lalu ada Pak Tash Yassin Maimun 3,2%. Ada muncul nama Raffi Ahmad 2,8%. Kemudian Mas Diko yang Bupati Kendal 2,6%, dan seterusnya gitu.
Jadi memang beberapa nama yang beredar kan kayak misalkan Pak Ahmad Lutfi atau Mas Kaisang gitu kan, yang kemudian belum muncul siapa pesaingnya yang dominan gitu. Jadi sempat ada beberapa ulasan kalau Pilkada Jateng nih ya, Pilkada Jateng yang tanpa petahana ini gitu ya. Jateng bagaikan akan jadi battlefield-nya Wih. Pak Jokowi dengan versus PDIP. Ya. Ya kan Jilid 2 jilid maksudnya. ya kan Jateng ini kan kandang banteng ya. Iya, Benar. Kandang banteng dari dulu sudah dikuasai banteng gitu kan. Tapi kira-kira nih PDIP-nya bantengnya mau mengusung siapa nih gitu Untuk kan. bisa fight back gitu Untuk ya. bisa menguasai Jawa Tengah ini Ya, tetap gitu. mempertahankan kekuasaannya Tetap Jawa mempertahankan Tengah. atau misalkan Pak Jokowi ada calon yang mau diusung sendiri gitu kan. Siapa? Atau mungkin tanpa diduga bersatu. Wah, Koalisinya. Barengan. Ya. lawan kota kosong. Wow. Wow. Kayaknya nggak pernah ya gubernur Jawa Tengah nggak lawan kota kosong. Jawa Tengah nggak, cuman kalau nggak salah pilkada yang lawan kota kosong ada Pilkada ada pernah, beberapa ada ya. pernah gitu. Dan Wali itu kota gitu-gitu dimungkinkan. ya. Jadi ada aturan yang melawan kota kosong itu ketika calonnya cuma calon tunggal gitu ya. Jadi nanti di kertas suara itu yang satu foto calon kepala daerah dan wakilnya, setelahnya kota kosong. Kota Terserah kosong. masyarakat mau nyoblos yang mana. Oh, memungkinkan. Memungkinkan. itu. Mungkin kan. Kalau kota kosong yang menang, Aku lupa aturannya apa, diulang lagi pendaftaran segala macamnya kalau nggak salah. Jadi harusnya kalau biasanya tuh pendaftaran, misalnya pendaftaran hanya satu calon gitu yang daftar sampai pendaftaran tutup akan diperpanjang. Nah sampai diperpanjang tidak ada lagi, berarti Baru baru kota kosong. kota kosong. berarti Oh, kalau kota tetep kosong ya. menang re-election gitu ya. Kalau Ada. nggak salah gitu, aku harus cek lagi Berarti sih kalau kota aturannya. kosong menang, Tapi kayaknya belum biayanya makin pernah. gede ya. Tapi kayaknya belum Iya, iya, pernah sih. Heeh. Oke. Bukannya kirain kalau misalnya udah cuman ada satu calon tunggal gitu, ya udah itu yang disahkan. Enggak. ya. Nah Tetap inilah harus dilihat ini ya makanya suara rakyat ya. demokrasinya bentuknya gini, walaupun dia Mm-mm. calon tunggal dia tetap harus diuji juga ke masyarakat gitu. Mhm. Apakah ini adalah calon yang diinginkan oleh masyarakat. Mungkin bisa gitu. dicocokin sama hasil surveinya juga kali ya. Itu bisa jadi pertimbangan parpol kan tadi untuk mengusung nama kan Nah akhirnya. iya makanya kan seperti misalkan kalau kita balik lagi ke Jawa Timur gitu kan. Sekarang kan sudah semakin banyak parpol yang memberikan dukungan kepada Bukofifa dan Mas Emil Dardak gitu kan. Iya, Yang terbaru adalah PKS. PKS ngasih rekomendasi mengusung Bukofifa dan Mas Emil Dardak gitu kan. Di Jatim saat ini parpol yang belum menyatakan dukungannya atau menentukan pilihannya adalah PDIP, PKB dan Nasdem. Di Jatim. Di Jatim, ini untuk di Jatim gitu. Apakah mereka bisa mengusung calon sendiri? Sebenarnya suaranya cukup nih. Tinggal bagaimana apakah tiga parpol ini akan mengusung satu nama untuk menjadi rivalnya Bukofifa atau ikutan jadi bersatu jadi ngelawan kota kosong gitu kan. Nah ini nih dinamikanya lagi seru. Terakhir sih komentar dari PDIP dari Pak Said Abdullah bilangnya, makanya nih kita lagi mau diskusi duduk bareng PDIP, PKB, Nasdem untuk mencari apakah ada tadi ketemu mau calon siapa gitu. Kan kebetulan nih ada nama Bu Risma nih yang nomor 2 nih ya di survei gitu kan. Bu Risma kita juga tahu dulu wali kota Surabaya, kemudian jadi menteri gitu kan ya. Apakah akan ini bersaing dengan Bukofifa gitu kan? Kalau menurut PDIP nih Pak Said bilangnya ya Bukofifa aja nih sebenarnya belum dideklarasiin loh. Sebagai calon nggak gubernur. pernah kan menyatakan niatnya juga nggak pernah, keliling nggak pernah. Nah yang nggak pernah itu aja di survei sudah sampai sekitar 13,6% gitu kan. Jadi maksudnya mungkin dirasa ada loh potensinya sebenarnya gitu, masih lekat dengan masyarakat warga Jawa Timur, Surabaya dan Jawa Timur secara umum namanya Bu Risma ini gitu. Nah makanya kita lihat nih gimana hasil misalkan obrolan atau diskusi di Jawa Timur, apakah akan mengusung nama Bu Risma atau yang lain gitu. Kemarin juga sempat sih muncul beberapa nama yang lain. Ada beberapa nama lain juga yang menguat ya. Kalau metodenya ini gimana sih Tiara? Survei ini apakah dia nyebutin nama aja si respondennya atau udah disiapin sejumlah nama dari masing-masing daerah? Saya pakai dua-duanya dicoba, cuman emang yang di angka yang dipublikasikan secara ini grafis ini top of mind. Karena memang biasanya kalau kita belum pendaftaran seperti ini ya masih dilempar semua metode termasuk top of mind ini. Silahkan responden survei menyebut nama siapapun. Iya, gitu. surprise juga ya ngeliat nama Raffi Ahmad di Jawa Tengah gitu. Ya, bukan kan? di Banten yang selama ini justru jadi kayaknya yang
usung-usung gitu sama Iya, Raffi Mungkin Ahmad. karena waktu itu juga sempat muncul ini kan, muncul baliho-balihonya Raffi bareng Kaesang. ya atau bareng Mas Diko juga, Mas Diko Oh iya benar. Bupati gitu. Jadi mungkin Jadinya ngarah ke situ namanya ya. jadi karena fotonya namanya beredar ya itu muncul lah di top of mind masyarakat. Biasanya kayak gitu kan. Dari semua ini kira-kira yang daerah mana yang paling sengit nih Tiara? Jawa Tengah kayaknya ya? Wah, kayaknya hampir semua di Jawa nih sengit sih Sengit kayaknya masih ya. tetap. Walaupun Heeh. dari survei yang kita lihat angka teratas ke keduanya tuh cukup jauh gitu Ya, jaraknya. cuman kan ini masih sebulan dan kalau ini survei ini masih 2 bulan sebelum pendaftaran gitu dan sebenarnya masih banyak kemungkinan banget lah gitu ya. Kalau misalkan anggapannya sekarang kalau untuk calon yang udah hampir jelas misalkan Jatim gitu ya, udah terang gitu ya ada Bu Khofifah gitu dan Mas Emil Dardak gitu. Atau misalkan Banten tuh juga sudah cukup jelas petanya gitu ada Pak Andra Soni Pak Dimyati versus Bu Airin dengan wakilnya gitu ya. Nah, yang lain ini calonnya aja belum jelas gitu Iya, kan. iya. Calonnya belum jelas jadi kita belum bisa lihat juga seberapa sengit nanti persaingannya gitu. Jadi bahkan sekarang level persaingannya baru level persaingan di Parpol parpol, ya, ya, siapa yang akan diusung oleh Iya, iya, parpol iya, ini. iya, iya. Karena nanti ada lagi survei setelah calonnya diusung, nanti Nah, mana lagi lagi, pilihan masyarakat itu betul. pasangan juga nentuin ya. Betul, ini aja saya juga yakin sih bulan Agustus nanti mungkin persis seminggu atau ini sebelum pendaftaran ada survei lagi pasti. Survei baru lagi Survei diupdate baru ya. lagi dan parpol pun saya yakin masih akan menunggu sampai last minute untuk pendaftaran. Oke. Kalau dari parpol-parpol ini ada nggak yang nanggapi dengan, wah ini kita akan usung ini, udah ada yang respons dengan cukup jelas nggak dengan apa langkah mereka selanjutnya dari hasil survei ini? Kalau rekomendasi kemarin ini terus sih berjalan terus ya kayak yang terbaru tadi PKS untuk Bu Khofifah dan Mas Emil gitu. Terus kemudian saya di Banten gitu ya. PSI juga udah kasih rekomendasi ke Pak Andra Soni sama Pak Dimyati gitu Yes. kan. Yang terbaru itu lumayan petanya terlihat adalah ketika misalkan di Jawa Tengah gitu. Tadi Jawa Tengah kan seperti itu ya karena nggak ada petahana lumayan banyak namanya beredar. Salah satunya adalah namanya Pak Sudaryono dari Gerindra gitu kan. Nah yang terbaru adalah Pak Sudaryono kan ditunjuk oleh Pak Dilantik Jokowi Wamentan. jadi Wamentan gitu. Nah berarti dan Pak Sudaryono setelah dilantik juga langsung bilang ya berarti dengan demikian dia tidak akan maju di Pilgub Jateng gitu. Nah dengan itu berarti bisa jadi ada perubahan peta atau dinamika peta di Pilgub Jateng ini. Tinggal kita lihat aja nih di dalam mungkin beberapa hari atau beberapa pekan apakah ada mungkin pasangan yang udah agak lebih fix gitu atau I see. kan seperti kita lihat ya elit-elit ini sering test the water juga gitu ya, tes the water. Coba kita lempar pasangan ini atau kita lempar ini gitu gimana persepsi masyarakat. Apakah dalam waktu dekat akan muncul itu tadi misalnya tes the water baru gitu ya atau kayaknya masa-masa tes the water udah agak lewat gitu. Jadi sudah agak lewat parpol sudah ngelihat kayaknya oh ini fix ini mana, oh ini surveinya ini gimana, tinggal gimana lobby-lobby antara parpol ini gitu kan. Kalau respons ada nggak? Kan ini ada spekulasi besar berkembang juga di netizen kan bahwa ditunjuknya Pak Sudaryono jadi Wamentan akan mempengaruhi elektabilitas Kaesang sendiri di Jawa Tengah. Yang dua-duanya nih sama-sama jadi calon petarung gitu di kontestasi Pilkada Jateng. Sudah ada respons kah dari partai terkait, misal kayak dari PDI dari Gerindra mungkin atau yang lain? Akhir ini sih yang baru ya dari Pak Sudaryono sendiri langsung gitu ya. Cuman kalau berarti dari parpol-parpol berarti misalnya Gerindra sekarang udah bisa nih mau nentuin mau ngumumin siapa yang akan dia dukung gitu kan. Atau misalkan dari parpol-parpol lain juga kayak terutama di Jateng ya kayak masih sambil saling nunggu gitu. PDIP sendiri juga yang PDIP pemilik kandang banteng belum pernah terang-terangan langsung menyampaikan. Iya ya, Bu Mega pun nggak bilang sama sekali ya. Gitu kan, jadi semua juga masih nunggu nih gitu. PDIP mau ngusung siapa di Jateng gitu. Karena kadang keputusan untuk di daerah yang tingkat provinsi gitu pilgubnya juga akan ngefek ke kota kabupatennya kan. Betul. Gitu. Kalau si Raffi Ahmad itu diusung sama partai apa Mbak? Raffi Ahmad ini kalau kemarin kan ya bagian dari test the water itu juga bisa kita lihat kan gitu. Makanya sering muncul bareng calon yang ini, calon yang itu gitu kan. Tapi kan memang lama ini kan bukan kader. Belum ada Iya, satu iya. partai tertentu yang ngomongin ya. Yang nempel sama dia belum ada ya. Iya, Meskipun kemarin pas Pilpres sempat
sempat ada take aside ya dia Betul, masuk ke dalam satu kelompok ya. gitu. Ya. Alright, masih banyak yang harus kita nanti karena memang belum ada satu calon pun yang mendaftar ya Tiara ya. Karena pendaftaran kan belum dibuka. Betul. Dan yang sudah diusung pasti juga belum ada gitu maksudnya dari untuk mendaftar ini. Kita nantikan bersama di Detik News tentunya yang akan selalu diupdate. Dan terima kasih juga buat Tiara yang sudah datang lagi ke Detik Sore. Tentu saja dong buat Detik Sore. Biar Detikers selalu update dengan dinamika politik Perpolitikan. saat Iya ini. dong, meskipun update-nya nggak cuma di artikel baca-baca doang Ya. tapi juga dari ini apa namanya Sambil dijelasin. obrolan kita. Iya gitu. dong, kan kita multimedia. Bisa denger, bisa nonton, bisa Bisa baca. baca, Iya. Apapun ada semuanya di detik.com. Wah, bismillah naik gaji. Alright. Habis ini Ya. kita mau jalan-jalan ke daerah lain di Indonesia. Kita juga mau update sedikit soal terjatuhnya Oh, lagi. Kecelakaan jatuhnya dari helikopter helikopter, yang ada di betul. Bali. Nanti kita akan update di Detikers sesaat lagi. Tentunya cuma di Detik Sore. Cuma Hore. Ini gimana? Hostnya justru nggak ngomong. Gak ya. cuma hore. Iklan nggak? Iklan nggak? Kembali lagi di Detik Sore. Gak cuma hore. Guys, makasih banget udah tetap ada bareng kita di sini. Kita masih ada sampai jam 6 sore nanti. Ini masih jam 5 sore, jadi masih ada 1 jam lagi untuk Benar, mendengarkan informasi sampai lebih jadi kan. banyak dan edukatif bersama kita di sini. Nggak apa-apa sambil ngemil, sambil makan, sambil minum kopi sore-sore gitu ya, nggak apa-apa. Yes. Sambil nyetir juga nggak apa-apa kok, bisa dengerin kita kan. Iya, tinggal tapi ditaruh jangan di- sambil lihat ke kita ya, dengerin aja. Bisa. Benar. Oh, ada Bribda Eklesia. Iya, nah ini mungkin sambil nyetir bisa sambil dengerin kita. Ada laporan dari Bribda Eklesia, nanti akan ngasih tahu gimana sih kondisi jalanan jelang pulang kantor ini. Dilap dulu, dilap. Ini lip gloss aku Edo. Enggak, itu ada serpihan molennya. Orang mah serpihan hati, serpihan molen. Langsung aja kita Untung sapa nggak di close up. Bribda Eklesia. Kita mau nanya juga jajanan sorenya Bribda Eklesia apa sih biasanya yang bisa boosting semangat. Halo, welcome back Bribda Eklesia. Halo, Edo dan Mae. Halo, kita nggak minta buat nyanyi kok Bribda Eklesia, enggak. Ini apa sih? Oh iya, lupa lagi. Oh ini hula hoop, ini namanya hula hoop. Bribda Eklesia mau nanya dong satu. Masa Bribda Eklesia dipanggil? Bribda Eklesia ada pertanyaan nih satu, boleh nggak? Boleh. Boleh ya. Jadi sore-sore itu kan biasanya orang-orang yang biasanya orang nyari kudapan, snack gitu-gitu kan atau ngopi. Kalau Bribda Eklesia ada rekomendasi nggak sarapan lagi kudapan sore yang biasanya bisa boosting semangat apa? Selain ngopi ya. Biasanya sih aku jajanan pasar aja sih, apa aja tapi. Gorengan juga termasuk ya? Termasuk, cuman agak kurang suka biasanya kayak cucur gitu-gitu. Oh iya enak tuh Wih. kue cucur. Oh berarti dia Tadi baru beli rebusan. Ih, sehat enak lagi tuh banget. ubi cilembu Iya. ya, ubi cilembu. Pisang, Iya. pisang rebus. Pisang rebus, Iya, ubi sama kacang-kacangan, kacang, iya enak betul. Kacang, iya. Enak emang tuh. Betul-betul. Iya. Berarti Bribda Eklesia ini adalah tim yang makanannya manis, bukan yang asin. Kan tadi aku sukanya kue cucur. Oh iya, ya oh iya kan? benar manis-manis juga. Singkong, ubi. Sama seperti orangnya manis juga Oh kok. iya dong. Lanjut dok. Nggak Silakan, mungkin gue yang rayu-rayu. silakan Bisa laporannya aja. Bribda Eklesia. Ya bisa dong. Baik, terima kasih Edo dan Mae. Selamat sore Detikers, kembali lagi bersama kami dari NTMC Korlantas Polri. Akan langsung menginformasikan situasi arus lalu lintas dari kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur. Seperti yang dapat kita lihat bersama Detikers, situasi arus lalu lintas pada sore hari ini tampak cukup ramai dari berbagai arahnya, yakni dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Senen dan di arah sebaliknya tampak cukup ramai dengan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan juga roda 2. Kami mengimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda
dikarenakan banyaknya angkutan kota yang menekturkan penumpang tidak pada tempatnya di kawasan ini. Dan kita lihat bersama bahwa di kawasan ini terdapat adanya jalur busway. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tidak merobos jalur busway dikarenakan dapat membahayakan keselamatan diri Anda. Dan selanjutnya untuk situasi arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan berbelok kiri menuju ke arah Tebet maupun dari arah Senen yang akan berbelok ke arah Klender maupun Duren Sawit terlihat cukup ramai kondusif lancar pada sore hari ini. Kami menghimbau bagi seluruh pengendara, terutama pengendara roda 2, untuk tetap mengutamakan keselamatan dengan menggunakan helm pada saat berkendara. Dan kembali kami informasikan bahwa Ditlantas Polda Metro Jaya sedang memberlangsungkan adanya operasi Patuh Jaya hingga tanggal 28 Juli 2024. Untuk itu kami mengajak detiker semua untuk tetap tertib berlalu lintas demi terwujudnya Indonesia maju. Dan terdapat rambu lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang akan melintas untuk tetap mematuhi rambu lalu lintas yang berlaku, seperti tidak memutar balik di kawasan yang diberikan area ataupun larangan rambu lalu lintas untuk dilarang berbelok. Dan bagi detikers yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 15669 atau melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribda Eklesia melaporkan. Kembali kepada Edo dan juga Mai, silakan. Thank you so much Bribda Eklesia untuk datang lagi kedua kalinya untuk sore ini melaporkan buat Detik Sore. Salam buat teman-teman NTMC juga yang lainnya, juga termasuk kameramen yang selalu ya di belakang kamera setia mengawal. Ngomong deh, Anita Mae lagi makan, emang orang kalau kerja mah gitu ya. Tapi kita punya pantun nih buat Bribda Eklesia, boleh nggak? Boleh, silakan. 1, 2, 3, 4. Cakep. Cakep. Iya, makasih. 5, 6, 7, 8. Cakep. Kalau Bribda Eklesia sempat malam ini, ayo Cakep. kita makan. Waduh. Waduh. Iya, bercanda ya Bribda Eklesia, tapi kalau mau diseriusin Enggak boleh. bercanda, dia nggak bercanda. Dia menunggu jawabanmu Bribda Eklesia. Tolong balas DM. Oh, tolong balas DM katanya dari Fajar. Mungkin mungkin ada yang kelelep gitu ya. Terima kasih Bribda Eklesia dan teman-teman NTMC yang selalu menyemangati sore kita. Oke, terima Bye, kasih. selamat bertugas kembali. Semangat. Selamat bertugas. melanjutkan berburu rebusan. Bye-bye. Lu beneran mau ngajakin Bribda Eklesia makan malam? Kalau mau mah ayo aja. Gas. Yes. Iya. Detikers, isi WA-nya Edo tuh nggak ada cewek yang bener-bener diajak main loh sama dia loh. Nggak ada orang yang gua ajak main. Tapi sebenarnya banyak yang mau kan ngajak lu main kan, tapi lu tolak-tolakin kan. Aku sibuk. Tante, ini Edo anaknya nih selain suka bungkuk kalau siaran. Iya, sorry mama. Tante ini dia selain suka bungkuk, dia suka nolak-nolakin cewek juga. Nih, makanya Jangan bilang nih. gitu, makin dimarahin gua ntar. Biarin, biar dimarahin. Aduh. Marahin ya Tante. Aduh. Suka ngelapor. Emang dasarnya ibu-ibu suka ngadu. Mendingan kita ngobrol ini deh, ini ada yang kejadian yang menjengkelkan. Apa yang Lebih tadi? menjengkelkan daripada kelakuan lo suka ngadu-ngadu. Itu helikopter jatuh. Bukan. Oh, apa? Ada di Jawa Timur nih, Mas Densa akan ngasih kabarnya ke kita. Oh, oke. Katanya ada orang yang ngedit foto cewek pakai AI jadi foto vulgar. Ih, makanya kalau foto Foto tuh teman-temannya, siswa SMA katanya. Makanya apa? Makanya jangan kebanyakan ngedit foto, ntar di foto sama aslinya beda. Enggak dong, kan dia di ngedit foto temennya jadi foto vulgar. Enggak, ini pesan buat yang lain. Bahwa jangan kebanyakan Edit. filter. Gue dong. Iya ada dong kalau gitu. Bunda Korla dong jadinya. Oke. Langsung kita sapa Mas Denza. Selamat sore. Suaranya Sehat kenapa semua, jadi? semoga. Oh, aman. Kirain pakai efek robot tadi Dikirain suaranya. pakai efek alien tadi. Iya yang nggak tahu kan yang Mentang-mentang- pandemi itu. Iya, mentang-mentang lagi ngebahas AI, tahu-tahu suaranya pakai AI juga ternyata. Bener, jangan ini AI lagi.
Iya ini AI. Enggak ya? Detik Jatim udah gunain AI nggak Mas? Buat kerja? Nah kita belum sih sejauh ini, tapi kayaknya membantu banget ya. Mestinya ya. Membantu buat ngedit foto, membantu banget. buat Bener. bikin pertanyaan, buat bantu riset itu juga ngebantu. Nah kalau ini justru nggak membantu sama sekali, ngedit foto orang jatuhnya penipuan ya atau gimana sih? Iya kalau menurut gue sih, Ya, menurut gue ya, Hmm. ya ini dipakai buat apa dulu nih? Dia edit foto vulgar cewek, Ya, terus untuk dia sendiri atau kalau memang untuk dijual lagi, diperjualbelikan. ya, dikomersialisasi Nah, ya. coba kita tanya Mas Denza nih, kronologi dari edit foto vulgar pakai AI ini seperti apa sih, Mas? ya itu Mai. Jadi ini emang ngeselin gitu ya. Karena yang memang jadi korban itu sebenarnya mereka nggak paham. Tahu-tahu fotonya udah muncul dan itu fotonya vulgar, mengarah ke pornografi gitu. Pelakunya ini remaja, asal Gresik. Dia usianya baru 19 tahun, barusan lulus SMA dan sudah mau daftar kuliah sebenarnya. Dan jadi dia sudah melakukan ini ternyata sejak Agustus tahun lalu. Itu dia iseng-iseng ngeditin foto teman-temannya cewek pakai ya aplikasinya namanya Bot AI di Telegram gitu. Jadi justru dia tahu cara editing foto dengan AI itu lewat Twitter karena dia aktif di Twitter di X ya, di akun X. Kemudian dia tahu bahwa ini ada cara yang seperti ini untuk edit foto dengan artificial intelligence gitu kan. Nah, dieditlah itu foto teman-temannya itu tadi, wajahnya tetap wajahnya teman-temannya, kemudian badannya diubah jadi badan yang mengarah ke vulgar ya, pornografi tadi, vulgar gitu. Jadi kemudian yang bikin ini jadi terungkap dan sampai dilaporkan ke pihak kepolisian adalah dia mengunggah foto-foto ini ke akun X-nya. Nah, pengakuannya dia merasa lupa gitu ya. Akun X-nya ternyata itu tidak di private gitu. Jadi bisa diakses oleh semua orang. Oke. Nah, ini kan akhirnya merugikan si korban ya. Ketika korban tahu, mereka shock dong. Dia kok tahu-tahu ada fotoku disebar oleh si dia gitu kan ini, dan dia tahu akunnya itu akun yang memang mempublish beberapa foto lain dan itu teman-teman dekat circle-nya dia gitu kan. Jadi si salah satu korban ini kemudian melakukan klarifikasi kepada si pelaku, si ARB ini. Akhirnya si pelaku ini mengakui gitu, dan oleh korban ini dilaporkan ke polisi. Jadi sekarang diproses, yang bersangkutan sudah ditahan dan polisi sedang terus melakukan penyelidikan untuk melengkapi bukti-bukti. Karena ini sudah memenuhi unsur pelanggaran atau pidana undang-undang ITE gitu ya. Gitu Edo Mai. Oke, Mas, ini artinya motivasi dia untuk melakukan ini memang cuman iseng-iseng aja buat diposting di akun X-nya itu ya? Atau memang dia sebenarnya ada transaksi di balik postingan-postingannya itu? Karena kita tahu kan sekarang di dunia digital juga aksi dalam arti pornografi ini juga bisa diperjualbelikan begitu, Mas? Ya, kalau dari pengakuannya dia sebenarnya awalnya dia mengedit foto-foto teman-temannya ini sebenarnya untuk memenuhi fantasi seksualnya saja. Jadi dia maunya untuk sekadar menyimpan foto-foto ini di akun X supaya tidak memakan memori di HP. Kemudian tadinya dia mengaku seperti itu ya kepada polisi ya. Jadi dia mengunggah ke X itu tujuannya itu tadi memang mau menyimpan saja. Kemudian dia tidak sadar kalau itu ternyata akunnya tidak di private. Akhirnya dia secara tidak langsung menyebarkan foto-foto ini sehingga bisa diakses oleh masyarakat. Nah, kalau utamanya sempat ditanya oleh pihak kepolisian juga, apakah ini kemudian ada motif untuk dijual kembali atau dia ada membuka jasa tertentu tentang editing foto dengan AI begitu ya, untuk diperjualbelikan lagi dan mengambil keuntungan. Dia mengakunya nggak ada. Dia niatnya murni untuk sekadar memenuhi fantasi seksualnya itu saja.
Kalau ini dari kepolisian ada pemeriksaan nggak Mas yang sudah dilakukan dan akhirnya ditemukan bukti-bukti baru gitu misalnya apakah dari handphonenya ternyata nggak cuma teman-temannya aja yang dilakukan seperti itu misalnya atau seperti apa Mas? Ada nggak temuan-temuan baru? Kalau berdasarkan keterangan terbaru dari pihak kepolisian memang yang sejauh ini dimintai keterangan memang pelaku dan ada beberapa korban yang memang sudah memberikan keterangan. Tapi ternyata yang terungkap bahwa ada 20 teman si pelaku ini yang menjadi korban. Jadi cukup banyak, ternyata nggak cuma 1-2 aja. Polisi setelah membuka akun X-nya si pelaku ini, ketahuan tuh ternyata ada banyak, ada sampai 20 orang yang diedit fotonya. Dan itu rata-rata memang circle-nya si pelaku ini tadi, atau teman-teman SMA-nya, kemudian teman-teman kenalannya yang memang dia ambil secara acak gitu bukan acak ya, mungkin dipilih tapi fotonya itu diambil secara acak dari Instagram si korban itu tadi. Kemudian diedit fotonya, kemudian diunggah di akun X-nya itu. Oke. Nah, untuk pemeriksaan dari 20 itu baru sekitar 7 orang yang memberikan keterangan ya. Korban ya. Ya. Oke, Mas, si pelaku ini sekarang dijerat dengan pasal apa, Mas? Polisi akhirnya memutuskan untuk menjerat pelaku dengan pasal 45 Jungto 21 Undang-Undang ITE. Yang itu bunyinya memang siapapun yang melakukan transmisi, mendistribusi hal-hal yang atau konten yang bermuatan asusila itu bisa dijerat dengan pidananya yang akan mengancam si pelaku ini minimal 6 tahun dengan denda sekian. 6 tahun, Mas? 6 tahun. Oke. Nah, ini pelajaran ya buat dede-dede SMA yang mungkin gatel gitu tangannya ngedit sesuatu, ngedit video, ngedit foto. Jangan sampai malah menyalahgunakan gitu ya kemampuan yang dipakai, padahal harusnya bisa ngedit yang lain yang lebih bagus loh. Iya, dan kalau dia bilang posting di akun X, akunnya private, meskipun private kan sebenarnya dia pasti udah ada followersnya dong. Iya nggak sih? Pastilah. Jadi followersnya kan tetap bisa bukan ngeliat. public gitu. Bener. Ya, walaupun jadi private-nya. Ya mungkin ada, ya entahlah itu mungkin nanti akan ada penelusuran lebih lanjut lagi karena belum semua korban juga diperiksa gitu kan ya Mas ya. Betul. Tapi yang memang perlu jadi perhatian kalau menurut saya malah inspirasi si pelaku ini tadi ya, karena dia tahu cara editing foto dengan artificial intelligence tadi kan dari X gitu. Sementara belakangan itu kemarin kan Kominfo mau memblokir X, dan ternyata nggak jadi karena urusan pornografi juga gitu kan. Iya. Ya ini juga perlu dijadikan fokus dari semua pihak lah, semua kalangan termasuk pemerintah ya, bagaimana? Karena memang ada pendapat dari pakar di akademisi di UNER di Surabaya itu yang menyebutkan kalau sebenarnya ini ada celah yang memang perlu diantisipasi oleh pemerintah. Itu berkaitan dengan penggunaan AI. Jadi kalau selama ini Undang-Undang ITE itu mengatur batasan atau siapapun yang melanggar itu langsung dijerat dengan hukuman, nah ini yang perlu diatur menurut si pakar media dari UNER itu penggunaannya harus dimanfaatkan seperti apa. Nah itu harus ada aturan yang resmi, entah itu berupa undang-undang atau peraturan menteri dan lain-lain. Untuk AI itu berkaitan langsung dengan AI. Jadi secara spesifik bagaimana AI itu bisa dimanfaatkan dan tidak bisa dimanfaatkan gitu ya, aturan tegasnya seperti itu. Iya ya, biar nggak disalahgunakan. Emang ini jadi concern banyak negara juga sih sebenarnya. AI ini jadi pisau bermata dua gitu. Di satu sisi dia sangat membantu banyak pekerjaan dan tapi juga di sisi lain juga bisa merugikan gitu kan ya. Sebagus apa sih dia ngeditnya? Mas Denza udah ngeliat belum fotonya? Udah jadi followernya belum Mas? Ketahuan ini. Maksudnya secara estetika gitu, apakah memang dia bisa itu sampai orang-orang seamless percaya gitu, betul. Bener itu adalah foto jadi kalau si korban gitu. Kalau berdasarkan dari apa yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, jadi sudah diselidiki semuanya dan itu memang dinyatakan itu benar-benar mulus ya foto. Oh gitu. Karena ini kan dia cuma sekedar masukin foto wajahnya si korban itu tadi, diserahkan ke AI, kemudian dia pilih. Sesimpel itu. Jadi saya bayanginnya sebagai generasi tua ya, bayanginnya adalah Photoshop gitu kan, banyak tuh ya dulu waktu Photoshop
baru booming, Heeh. banyak orang yang diedit-edit mukanya Mm. dengan tubuh orang lain gitu-gitu Bener. kan. Atau mungkin Betul, mukanya dibuat betul. jadi lebih muda atau jadi lebih tua gitu-gitu Iya, kan iya, ada iya. tuh. Ini kayak bisa. filter gitu jatuhnya ya, filter AI gitu ya. Ini betul, dan itu benar-benar otomatis ya, benar-benar artificial intelligence dan dia memang benar-benar cerdas banget. Cuman tinggal masukin foto, dia sudah mengkombinasikan dengan foto yang lain gitu, dan itu mulus. Seolah-olah Iya, benar iya. memang Yang itu mulus, wajahnya yang dan mulus itu apanya mas? badannya. Maksudnya Fotonya, editannya. maksudnya fotonya tuh kayak Iya, seamless gitu. Iya maksudnya editannya kan, maksudnya Iya, hasil editannya. AI-nya kan. Editannya, editannya. Mas Iya, iya. Denza ngejelasin mulus, Mulusnya pakai gerakan lagi ya. langsung membayangkan jadinya. Bercanda gitu. Mas Denza. Mas Denza, terima Ya. kasih banyak infonya. Iya. Mudah-mudahan korban ini ada ini nggak Mas? Ada trauma mungkin atau ada keluhan Ya, terkait yang sudah dilakukan oleh saudara teman SMA-nya ini? Ya, jadi dari polisi juga sudah setelah memintai keterangan, dan memang ada sebagian korban yang rata-rata ya trauma, dan ada sebagian yang memang sampai depresi karena Oh ya? mereka merasa Wow. malu ya, Hmm. malu banget karena fotonya yang seperti itu diunggah di media sosial kayak gitu. Jadi 20 Ini foto ada ini mas pendampingan. yang diunggah semuanya, Hmm. diupload semuanya 20 foto ini? 20 foto Wah. di akun X. Ya Sekarang sudah di ampun. private oleh pihak kepolisian karena memang atas permintaan dari korban juga ya, supaya tidak lebih menyebar Jahat gitu. sekali. ARB yang kamu lakukan itu jahat. Jangan dilakukan lagi ya. Jangan dilakukan juga sama teman-teman yang lain. Udahlah, manfaatkan teknologi untuk hal-hal positif, untuk hal-hal yang baik, untuk menambah percuanan dengan cara yang baik gitu Betul, jadi kan. konten creator, Iya. bikin reels, bikin video TikTok. Kayak Mas Denza juga followernya banyak loh di TikTok nih Mas Denza. Ya kan Mas? Saya ngerasa nggak punya TikTok deh. Kayak Oh enggak ya, Denza yang sotoy. lain berarti. Denza yang Sotoy. Denza yang lain. Mas Denza terima kasih banyak untuk laporannya. Sehat terus Sama-sama dan itu, Mike. kita nantikan laporan-laporan khas dari Jawa Timur lainnya ya Mas. Yes. Terima kasih banyak. Terima kasih, Nah, selamat terima bertugas kasih kembali banyak. Mas Denza. Ya. Terima kasih. Oh yeah, itu dia Mas Denza dengan laporan khasnya dari Jawa Timur. Emang kalau Betul. berita-berita dari daerah itu Unik-unik. unik-unik, terus juga kalau kita baca beritanya, komentar-komentarnya juga pasti orang-orang yang jadi banyak gitu ya yang berkomentar dengan berbagai opini gitu. Yoi. Banyak banget. Apa tuh? Kit- Update? Oh, update. Iya, Heli. kita mau Iya, ini iya, dulu iya, ya, iya. Detikers. Kita mau update sedikit soal heli seperti yang kita janjikan tadi, yang dinyatakan jatuh di Badung, Bali. Heli ini mengangkut 5 orang penumpang dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara atau Ditjen Hubud ini sudah memberikan informasi bahwa helikopter dengan tipe PKWSP ini terjatuh gara-gara terlilit tali layang-layang. Yes. Membawa person on board yaitu 1 pilot dan 4 orang penumpang. Mhm. Dan diungkapkan juga saat ini Inspektur Penerbangan dari Kantor Otoritas Bandara Udara Wilayah 4 sedang menuju lokasi kecelakaan dan helikopter ini merupakan milik PT Watsky Aviation. Pemilik helikopter juga sudah mengirimkan tim investigasi katanya ke lokasi kejadian. Dan Hubud juga akan melakukan sosialisasi dan pengawasan terkait bahaya layang-layang terhadap penerbangan. Akan berkoordinasi juga dengan PJ Gubernur Bali terkait keselamatan dan keamanan penerbangan. Kita doakan bersama semoga semua korban termasuk pilot juga cepat pulih keadaannya. Betul. Dan kita juga masih mencoba untuk mengontak dari Pak Iwayan Sidakarya nih ya. Ya, untuk Di- menambahkan informasi Betul. lebih lanjut terkait kejadian ini yaitu Mhm. Kepala Kantor dari SAR. Bali. Bali. Itu dia, Detikers. Kita nantikan bersama. Yang pasti sejauh ini sudah dipastikan tidak ada korban jiwa, semua korban selamat. Mari kita nantikan informasi terbarunya seperti apa. Betul. Kita break dulu ya Detikers ya sambil kita tunggu update-update-nya karena sebenarnya penasaran juga ya, maksudnya berarti ini artinya bisa memitigasi situasi kritis begitu ya. Akhirnya selamat semua penumpangnya, pilotnya juga selamat begitu kan? Iya, tapi kita boleh satu ini lagi nggak? Satu informasi lagi. Apa tuh? Mana undangannya sini? Sini. Oh, undangan. Iya, sini.
Itu ada di meja di dekat itu. Di meja, ada di meja. Ini juga kita sedang menantikan hari. Bahagia. Nah, hari bahagia lagi. Hari bahagia dari teman kita Edi Arisa. Hari ini bukan beda ya? Beda dong. Bukan hari ini. Yang segera melangsungkan hari besarnya nanti di tanggal 3 Agustus pernikahan bersama Ade Nurilianto. Mari kita unboxing The Tickers. Iya, jadi kita udah terima Zoom, gak undangannya. bisa ya? Zoom Boleh dong, di-insert? kamera kerja dong. Zoom, Boleh gak bisa di-insert? ini. Kasih undangannya aja, undangannya aja. iya. Undangan depan, Kasih lihat gambar aja, depannya. maksud Ai. Ini kan Iya. ada fotonya. There you go. Ih, gue tahu banget ini latar belakang foto ini. Di, Jadi, ininya, iya ini kan di di London kan. Sukabumi ya? Bukan. Yang ada bacaan love-love-nya itu. Iya. Bacaan love-love-nya lagi. Ada tulisan love-love-nya itu ya. Ini akan menikah putri pertama dari Bapak Syarif Hidayat SE dan Ibu Insinyur Meria Elva Indi Arisa SIP dan Ade Nurulianto SOS alias Ade Govinda akan diadakan insya Allah nanti hari Sabtu 3 Agustus alias Alias hari Agustus. Sabtu. Alias hari Sabtu akhir pekan. Semoga lancar semua persiapannya tadi. Nyamperin langsung dan bilang udah aman semua, tinggal bayar-bayar katanya. Tinggal bayar aja ya. Iya iya iya. Akhirnya sukses ya selalu. berlabuh ya di sebuah pernikahan. Tadi nanya ke Dana, apa wejangan buat orang yang sudah menikah ke orang yang akan menikah, terus Dana ngasih wejangan. Lo juga kan udah menikah, coba kasih wejangan deh Apa? ke orang Oh. pasangan yang akan ke yang akan menikah dong. Yang belum mah nanti aja. Ya tapi kan akan kan? Akan lah. Iya, berarti Nah. dengerin ya. Oke, aku Nah, akan dengarkan. Tante. Dengerin nasihat Mami, oke? Oke, Mami. Apa-apa nasihatnya? Kedengeran loh, padahal kecil banget. Enggak dong. Apa dong Enggak rahasianya? kedengeran dong. Kalau Dana tadi Bilangnya nasihatnya apa? kalau nggak salah ya kompromi. Oh, oke. Oke. Gimana sih? Oke, nasihatnya. Aduh, gue bukan gue nggak akan sok-sokan mau menasehati nih ya. Tapi berdasarkan pengalaman pribadi, Mm-mm. dia bisa berubah menjadi seorang yang Anda tidak ketahui suatu hari nanti. Mhm. Maka terimalah dia apa adanya sedari masih pacaran. Ketahui luar dalamnya, termasuk dompetnya, termasuk hutang-hutangnya, termasuk juga isi hatinya. Iya. Gitu. Mestinya sih itu semua sudah dilakukan ya. Oh, udah ya. Kalaupun itu ya. kalaupun pada akhirnya nanti sudah mengarungi dalam barta Mm-mm. pernikahan, mudah-mudahan bisa tetap panjang sabarnya gitu-gitu ya. Dia Bisa lebih bisa memberikan nasihat. Oh iyalah. Aduh, saya merasa tidak kompeten untuk memberikan nasihat itu ya, saya rasa. Nasihat ya kita kasih. Karena pengalaman setiap orang itu pertama berbeda-beda. And then kamu tidak menikah dengan tipe orang yang sama. Betul. Everybody's different, mereka punya kehidupan masing-masing, punya ini masing-masing. Jadi Punya tantangan masing-masing. jadi nasihat pernikahan itu menurut gue itu customize. Jadi setuju lagi. yang bisa ngasih nasihat pernikahan yang pas itu adalah orang-orang yang benar-benar kenal mereka berdua. Seharusnya. Edo, ya Edo udah. kenapa lu nanya? Apa yang lo bayangin tentang pernikahan, Dok? Emangnya? Ya kasih lah. Kasih. Udah nggak cinta lagi, tapi kasih. Di situ ada pengorbanan, di situ ada luka, di situ ada sakit, di situ ada kebahagiaan, tapi semua yang melapisi itulah kasih. Ya nggak sih? Gue tuh terlalu banyak mendengar janji pernikahan dari yang diberkati sama pendeta, jadi ya gitulah, Detikers. Kita balik lagi ya, pokoknya selamat buat Indi Arisa dan juga Ade Govinda untuk pernikahannya, semoga lancar semuanya. Nantikan kami dengan kostum taksido. Bertopeng. dengan apa? Dengan gigitan mawar kami masing-masing ya. Sesaat lagi Serius? kita akan kembali dengan informasi yang lebih menarik lagi. Tentunya cuma di Detik Sore. Gak cuma